Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak ibu, seperti biasa kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Ma'un. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo anak-anak ibu, angkat tangannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita membaca doa belajar, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu membaca Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Kemudian, siswa mampu menjelaskan hukum sukun dalam Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kemudian, yang ketiga, siswa mampu menulis Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Quran Surah Al-Ma'un artinya adalah barang yang berguna. Jumlah Surah Al-Ma'un ada 7 ayat. Kemudian, surah ini berada pada urutan ke-107 di dalam Al-Quran. Dan surah ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Kenapa dikatakan surah Makkiyah? Karena surah Al-Ma'un ini diturunkan di kota Makkah. Kemudian anak-anak ibu, agar kita mudah memahaminya, mari kita menyanyikan lagunya. Tepu Al-Ma'un. Nama surah Al-Ma'un. Artinya barang yang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Bisa anak-anak ibu? Iya, kita ulangi sekali lagi ya anak-anak ibu. Oke. Tepu Al-Ma'un. Nama surah Al-Ma'un. Jumlahnya 7 ayat. Artinya barang yang berguna. Diturunkan di Mekah. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita mengetahui arti, kemudian jumlah ayatnya, dan di mana diturunkan surah Al-Ma'un, kita akan membaca Quran surah Al-Ma'un. Dengarkan baik-baik ya anak-anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik, anak-anak ibu, bisa kita baca sama-sama? Yuk, kita baca sama-sama sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal. Setelah kita membaca Quran surah Al-Ma'un tadi, kita harus mengetahui hukum bacaan-bacaan tajwid. Jadi di dalam Quran surah Al-Ma'un itu ada hukum bacaan mim sukun. Mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa safawi, idgham mutamatsilain, dan ijhar safawi. Yang pertama yaitu ikhfa safawi. Ikhfa artinya samar, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut ikhfa safawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ikhfa safawi hanya 1, yaitu ba. Cara membaca ikhfa safawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Perhatikan contoh berikut. Tarmihim bihijaratin. Alam ya'lam bi'annallaha. Jadi anak-anak ibu, gimana ini hukum bacaan mim sukun? Mim. Mim berjumpa dengan ba. Dia dibaca samar. Contohnya, tarmihim bihijaratin. Kemudian, alam ya'lam bi'annallaha. Itu hukum bacaannya adalah ikhfa safawi. Kemudian yang kedua anak ibu yaitu idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain disebut juga idgham misli. Misli artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa idgham misli apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara gunna sekitar 2 ketukan atau 2 harokat. Contohnya, allazi at'amahum min ju'. Baiklah anak-anak ibu, yang ketiga hukum bacaan mim sukunnya adalah ijhar safawi. Di mana arti ijhar jelas dan safawi artinya bibir. Disebut ijhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan demikian, seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf ijhar safawi. Nah, jadi anak-anak, selain huruf mim dan ba itu adalah huruf ijhar safawi. Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ibu ulangi sekali lagi ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Contoh yang kedua.
Alladzina hum yura'un. Sekali lagi. Alladzina hum yura'un. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita membaca dan mengetahui hukum tajwid dari Quran Surah Al-Ma'un tersebut, kita akan menuliskan Quran Surah Al-Ma'un. Jadi, petunjuk untuk menulis Quran Surah Al-Ma'un yang baik dan benar, yang pertama adalah cermati tulisan kalimat-kalimatnya. Jadi, kita cermati tulisan-tulisan kalimatnya. Di mana huruf yang di bawah garis, di atas garis, maupun di tengah-tengah garis. Kemudian, yang kedua, perhatikan. Baiklah anak-anak ibu, sekarang tugasnya adalah menyalin surah Al-Ma'un sesuai dengan kaidah penulisannya yang baik dan benar. Ya, anak-anak ibu. Jadi di sini ada contoh penulisan Quran Surah Al-Ma'un dan kalian nanti akan menyalinnya sesuai dengan kaidah penulisannya yang baik dan benar. Oke, anak-anak ibu. Oke, anak-anak ibu, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap anak-anak ibu jangan lupa untuk membaca Al-Quran, kemudian dilihat hukum bacaan tajwidnya, dan untuk penulisan Arabnya dicantikkan lagi. Begitu saja pesan ibu. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.